Oke kelas, setelah kalian mengikuti pembelajaran tahap pertama tentang konsep ruang, sekarang kita akan melangkah ke pembelajaran tahap berikutnya, yaitu untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam tentang konsep ruang. Oke, konsep ruang di dalam ilmu geografi bisa dibagi menjadi 3 istilah. Ya, kembali Miss tegaskan di sini, konsep ilmu geografi mengenal ruang di dalam 3 definisi. Definisi yang pertama adalah lokasi atau location. Definisi kedua adalah place. Definisi yang ketiga adalah spatial distribution. Apa saja itu? Di sini Miss akan menjelaskan dan menjadi tugas kalian nanti untuk memahami masing-masing hal ini. Oke? Place. Place adalah tempat, merupakan bagian dari ruang. Place mengacu kepada satu area yang khusus yang memiliki batasan yang jelas, dan batasan ini ditentukan oleh manusia. Ciri yang ketiga adalah place showing, menunjukkan suatu ciri fisik khusus dan pasti, dan juga karakter sosial yang tentunya berbeda dengan tempat lainnya. Karakter fisik dibentuk oleh proses secara alamiah, sedangkan karakter sosial dibentuk oleh hidup atau perilaku manusia yang ada dan tinggal beraktivitas di tempat tersebut. Bisa dipahami ya tentang place ini. Nah, place ini secara spesifik jika kita mengaplikasikannya di dalam pengetahuan kita sehari-hari adalah tempat itu adalah mengacu pada alamat. Misalnya alamat sekolah kita Jalan Bunga Leli nomor 57, itu tempat. Kenapa? Karena menunjuk ya di situ tempatnya, posisinya ditentukan itu ini ada jalan namanya Jalan Bunga Leli. Nah, posisi sekolah kita adalah di nomor 57. Ada batasnya, sebelah kirinya apa, kanannya apa, depannya apa, belakangnya apa. Nah, yang menentukan nama jalannya itu adalah manusia. Yang menentukan nomornya juga manusia. Dia termasuk di kelurahan mana, kecamatan mana, kota mana, itu semua yang menentukan adalah manusia. Karena itu disebut dengan tempat. Oke? Tempat ini yang kedua adalah pengertian geografi dalam definisi yang kedua, yaitu lokasi. Lokasi dipahami sebagai sesuatu yang terletak di dalam ruang. Ya. Lokasi ini memiliki 2 definisi. Yang pertama adalah lokasi absolut, yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi disebut absolut jika posisi suatu tempat atau lokasi itu dinyatakan di dalam sistem koordinat. Nah, sistem koordinat yang paling umum kita kenal adalah berdasarkan letak astronomis atau letak suatu tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Oke, itu namanya letak absolut. Kemudian letak relatif atau lokasi relatif. Lokasi relatif ini adalah posisi suatu tempat yang dibandingkan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Bingung ya? Kita akan coba melihat lebih jauh ya. Contoh lokasi relatif. Misalnya adalah rumah Mikaela berdekatan dengan Indomaret. Toko bahan kue itu letaknya di seberang kantor pos. Sekolah kami dekat dengan kantor polisi. Jika kalian lihat di sini, di dalam satu frasa, rumah Mikaela berdekatan dengan Indomaret. Di situ terdapat 2 tempat. Yang pertama adalah rumah Mikaela, yang kedua adalah Indomaret. Yang dimaksud dengan lokasi relatif adalah posisi atau letak atau lokasi suatu tempat jika dibandingkan dengan lokasi atau tempat lain. Ya. Nah, ini tergantung
kita akan mengacu kemana. Misalnya sekarang Miss akan pergi ke rumahnya Mikaela. Susah mencari alamatnya, diberi ancar-ancar oleh Mikaela. Dekatnya Indomaret, Miss. Nah, sesudah dekat Indomaret, maka Miss bisa menemukan rumahnya Mikaela. Sebaliknya, ketika Mikaela mungkin minta tolong kepada omnya atau tantenya yang baru datang dari luar kota, ya, Om, aku belikan es krim misalnya, tolong dong beliin es krim gitu. Nah, kemudian omnya bertanya kepada Mikaela, di mana? Di sana loh, Indomaret. Loh, Indomaret tuh kan banyak. Indomaret yang mana? Gitu kan. Kemudian Mikaela menjawab, itu Indomaret yang dekat dengan rumah kita. Nah, bisa dipahami ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Itu kalau lokasi relatif ada pembandingnya dengan lokasi lain. Nah, sekarang kalau lokasi secara absolut, seperti apa ini? Contoh lokasi absolut adalah letak astronomis Indonesia secara detail berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya. Jadi lokasi absolut itu menunjukkan letak pasti suatu tempat jika dilihat dari posisi astronomisnya. Selain dari sisi astronomis juga dikenal adanya koordinat. Seperti misalnya kalau kalian mencari lokasi sekolah Gracia Nusantara di Google Map, akan muncul keterangan terletak pada koordinat minus 7,9536, 112 62492. Itu adalah koordinat dari sekolah kita jika dilihat dari Google Map. Ya, jadi di sini tidak ada pembandingnya. Oh, lintang utara dibandingkan dengan toko sepatu misalnya. Minus 7,9586 diukur dari Indomaret. Tidak ada seperti itu ya. Jadi itu bedanya. Kalau relatif itu dibandingkan dengan lokasi lain, kalau absolut itu dia berdiri sendiri. Oke, paham ya? Berikutnya, tempat atau ruang di dalam geografi mengacu pada istilah yang ketiga yang disebut dengan spatial distribution atau sebaran ruang. Sebaran ruang ini mengacu pada keberulangan penampakan dari suatu objek atau suatu fenomena yang terjadi di satu tempat atau lokasi selama sebanyak lebih dari satu kali. Ya. Oke, penjelasan yang bisa Miss berikan di sini adalah misalnya kalian berada di Kota Malang. Di Kota Malang ini dengan jumlah penduduk sekitar, tidak tahu pastinya ya Miss berapa ya, yang jelas di atasnya 2 juta ya. Nah, kita mengenal ada daerah-daerah yang rumah-rumahnya itu bagus-bagus, bahkan ada kolam renangnya ya. Di mana itu? Itu di sekitar Permata Jingga, kemudian Araya, dan juga di daerah Tidar. Tetapi kita juga mengenal ada wilayah-wilayah yang sangat minim dari segi ekonomi. Rumahnya jelek ya kan, berdempet-dempetan, dan penduduknya sangat banyak. Nah, spatial distribution ini mengacu pada ciri sosial atau ciri fisik yang muncul di satu wilayah atau tempat. Jadi di tempat yang pertama tadi, yang di Araya sama Permata Jingga, karena di situ dihuni oleh orang-orang yang berpendapatan di atas rata-rata, maka dikenal sebagai dengan kawasan elit. Sebaliknya di daerah yang kumuh tadi itu ya, yang pendapatannya nggak sampai 10.000 sehari, kemudian banyak penduduknya, kemudian rumahnya berdempet-dempetan, itu disebut kawasan kumuh. Ya, itu berdasarkan ciri sosial dari lokasi, membedakan antara kawasan elit dan kawasan kumuh. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita masuk pada pembahasan tersebut ya, kira-kira nih Miss mau nanya, do you think there is a space where you can have everything you need without interacting with the outside? Apakah kamu berpikir
Ada satu ruangan di mana kamu bisa mendapatkan semua yang kamu butuhkan tanpa kamu perlu berinteraksi dengan dunia luar. Simpan jawabannya di dalam benak kita. Selanjutnya, ini adalah gambar sebuah ruang. Tepatnya adalah sebuah apartemen studio. Apartemen studio itu berarti apartemen yang sewanya itu sedikit, atau bukan sewanya ya, atau harganya itu sedikit di bawah suite. Suite itu mewah sekali ya. Nah, di apartemen ini kita lihat ya, misalkan tunjukkan dengan mouse miss, ini adalah dapur ya. Dapur ini ya. Oke. Oke. Dapur. Nah, di sini ada ruang tamu atau ruang duduk dengan televisi, bisa melihat televisi. Di sini ada tempat tidur. Di sini ada meja makan. Ada lampu. Ya. Sepertinya juga sudah diberi tanaman-tanaman di sini. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita melihat ya, di dalam ruangan yang satu ruang ini, di situ ada ruang tamu, ada dapur, ada ruang tidur, ada ruang makan. Ini merupakan satu ruangan yang cukup lengkap. Ya kan? Sudah ada semuanya. Sekarang, in your opinion, is it a perfect room? You can living without interacting with the outsider. Bisakah kalau kamu ditaruh di ruangan ini, kamu tidak beraktivitas dan tidak berinteraksi dengan dunia lain, kamu bisa hidup nggak? Bisa. Berapa lama? Nggak tahu, ya. Kenapa kok tidak bisa? Karena di sini tidak ada makanan, piringnya kosong. Sedangkan kita perlu makan untuk bisa hidup, ya kan? Terus, jika tidak bisa makan, kok kan bisa GoFood? Nah, GoFood itu termasuk tindakan interaksi dengan dunia luar. Jadi sama saja ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Diperhatikan gambar ini ya. Gambar yang ini gambar seorang bapak yang sedang memandang sawah yang menghijau. Dan di gambar satunya adalah gambar orang-orang yang sedang memanen padi di sawah. Gambar kiri bawah adalah gambar seorang yang sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Kemudian gambar satunya menunjukkan bahwa Oke, bisa ulangi ya. Di gambar yang pertama itu adalah gambar sawah yang ketika panen hasilnya bisa dijadikan padi. Sedangkan di hasil yang kedua, hasil hutan, ketika diolah dia akan menjadi perangkatan rumah tangga seperti meja kursi dan lemari. Oke. Selanjutnya ini adalah gambar sebuah mall ya. Anggap saja ini MOG atau Matos ya. Di sisi bawah ada sebuah, ya betul, 21 atau gedung bioskop. Di atas kanan ada gambar pantai. Garis pantainya yang meliuk tajam ya. Kemudian begitu banyak orang yang sedang bermain-main di tepi pantai. Kalau kalian lihat ini pantainya ini memenuhi kriteria salah satu pantai di Pulau Dewata yaitu ya. Oke. Kemudian di bagian bawah, kanan bawah, ini ada gambar seorang nelayan yang sedang menjala ikan. Tuh, ikannya banyak sekali ya. Oke. Maksudnya apa dari hal-hal ini? Kita akan lanjutkan. Dari gambar-gambar tersebut, menurut pendapatmu, dapatkah mereka itu tinggal sendiri sebagai satu ruang yang tidak punya interaksi apapun dengan dunia lain? Bisa nggak? Oke, udah dijawab, disimpan dulu jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang memiliki karakteristik yang sama persis antara satu tempat dengan tempat lainnya, itu selalu ada perbedaan walaupun hanya sedikit. Dan tidak ada juga satu tempat di muka bumi ini
yang bisa menyediakan semua kebutuhan dari kehidupan manusia yang tidak memerlukan hubungan dengan tempat lain atau ruangan lain ya. Misalnya sekarang petani. Petani itu bisa menghasilkan padi, sayur mayur ya, kemudian buah-buahan. Tapi kalau dia hanya makan itu saja, satu saat dia pasti juga kepengen makan ikan, kepengen makan daging ya. Terus kemudian untuk bajunya dia bagaimana? Dia perlu beli baju juga, perlu beli sepatu. Kemudian dari contoh yang tadi itu, kalau kita tinggal di desa, ya kan, kita pasti kepengen jalan-jalan ya, ke mall gitu. Nah, mall adanya di kota, ya kan? Kemudian contoh yang kedua adalah seorang nelayan. Nelayan itu bisa menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Oh, enak ya tiap hari makan ikan ya. Nah, tapi ternyata petani ini juga tidak mungkin dia setiap hari makan ikan. Dia pasti juga memerlukan nasi, ya. Dia juga memerlukan sayur mayur. Oke. Sesudah pembelajaran ini, silakan kalian lanjut dengan menonton 2 video dari YouTube. Oke.